Itu AI dan itu tidak bisa di-stop. Sekarang banyak banget tuh tutorial-tutorial untuk AI yang kita bisa pakai. 3-5 tahun lagi, goodbye Hollywood, dan semua buku akan menjadi film. Nah, ini hebatnya AI, dia bisa menginterpretasikan input yang kita sebebas-bebasnya, serandom-randomnya. Dia akan progresif sekali, dan progresifnya dalam hitungan hari. Kalau kemarin-kemarin kita butuh waktu untuk merender 3D-nya dengan cukup lama, sekarang dengan AI kita dapat mempercepat proses rendering itu. Apakah program studi di Atika nanti ada masuk desain AI? Pasti, Bu. Halo teman-teman semua, akhirnya kita kembali lagi di Info Session ketiga bersama Atika, Akademi Teknik Pika. Oke, nah kali ini bahasan kita adalah sesuatu yang seru, sesuatu yang lagi naik daun dan bahkan sedang menjadi perbincangan hangat di banyak industri kreatif. Apalagi kalau bukan AI dan desain. Langsung saja kita akan melihat dan menyimak materi dari narasumber pertama kita. Kepada Bapak Irwan Hartanto, founder dan CEO Bismart, kami persilakan. Ya, oke. Ini adalah topik yang lagi hot nih saat ini ya teman-teman ya. Mungkin kita perkenalan dulu. Saya ini memang bekerja di bidang teknologi dari saya lulus sekolah dari tahun 95 di Silicon Valley selama 10 tahun. Jadi saya ngikutin teknologi. Tahun 95, tahun 98 itu di Amerika. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Bisa. Jadi karena saya punya passion di bidang teknologi, walaupun saya lulus di major business, saya belajar tiap hari saya ke toko buku, ke Barnes and Noble, ke Borders untuk baca buku. Saya kagak punya duit, jadi saya mesti baca buku di toko buku. Besok saya tandain, saya belajar lagi. Nah itu merupakan kesukaan buat saya. Nah, dan waktu saya di Amerika juga banyak publikasi-publikasi digital kayak Wired, ZDNet, CNET. Sedangkan di Indonesia pada waktu saya pulang 2002 itu Suara Pembaruan sama Kompas saja beritanya masih hanya 10 berita per hari di kompas.com, tapi sekarang sudah berbeda ya. Jadi di Indonesia mengalami kemajuan, saya lihat sejak BlackBerry masuk, BBM masuk, orang bisa lihat, oh sekarang saya bisa chatting instan. Nah itu baru mulai orang menggunakan email, baru mulai ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, dan di situ Indonesia bertumbuh maju. Nah, saya sendiri adalah sebetulnya futuris dan teknologis. Kenapa? Karena waktu saya bekerja di Silicon Valley, tugasnya kita ialah memprediksi 3-5 tahun lagi apa sih yang akan orang adaptasi. Karena kita punya filosofi adalah if you're early, you're on time, if you're on time, you are late. Dan ini memang banyak dipakai oleh businessman. Sama, di Indonesia banyak investor yang property based dan product based juga memprediksi tanah ini sekarang murah, saya beli 50.000 meter persegi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi menjadi 5 juta meter persegi. Tapi kalau kita telat lihat, kita akan beli di harga yang mahal. Sama dengan teknologi, kita memprediksi 3-5 tahun lagi seperti apa, dan roadmap-nya seperti apa, itu semua bisa dilihat. Mirip dengan geologis, dia ngebor tanah ke bawah, dia tahu arusnya batu bara ada di mana. Teknologis juga memprediksi seperti itu. Dia melihat tren daripada teknologi ini bergerak kemana, dan banyak hardware developer mengeluarkan apa, dan possibilities-nya apa untuk ke depan. Sehingga saya juga menulis buku, ada 7 buku yang saya udah terbitkan, tapi 3 buku lagi belum saya terbitkan karena masih saya revisi ya. Nah, saya senang dengan science fiction. Kenapa science fiction? Karena science fiction ini dan juga ada science, bukan cuma science fiction doang, ini bisa memprediksi 3-5 tahun lagi seperti apa. Ada yang saya tulis buku karena materinya harus dibahas mendalam, ada yang hanya artikel. Misalnya artikel, apa yang saya terbitkan ialah 3-5 tahun lagi goodbye Hollywood dan semua buku akan menjadi film. Anyway,
Tadi Ibu pernah cerita, gimana ya orang bikin film secara realistis yang 15 detik, yang 6 detik. Sekarang AI baru bisa short movies. Nanti AI bisa melahap semua buku, dan buku-buku ini akan menjadi film. Dia akan ada 5 turunan, dari buku menjadi kartun atau storyboard. Jadi kalau kita lihat kartun, itu adalah storyboard dari sebuah cerita. Lalu menjadi, dari buku menjadi komik, dari komik menjadi film kartun, dari film kartun menjadi film realistis, dan yang terakhir merchandise. Jadi ada action figures-nya. Jadi teman-teman silakan tulis buku, karena mungkin 3-5 tahun lagi AI bisa menjadikan itu sebagai sebuah film yang panjangnya 1,5 jam dan 2 jam. Jadi you bisa mulai menulis daya imajinasi kita. Nah, ngomong-ngomong soal AI itu timbul dari daya imajinasi kita. Kalau kita nggak pernah bergaul dengan AI, kalau kita nggak pernah nge-prompting, nggak pernah bergaul dengan mereka, kita akan mempunyai kosakata atau vocabulary yang itu-itu aja. Jadi dijawabnya itu-itu aja. Pernah nggak kita pacaran dengan istri ataupun hanya teman yang tiap hari cuma nanya, apa kabar, apa kabar, apa kabar? Jawabannya sama, baik, enggak, itu aja. Jadi kita itu berbicara dengan manusia, juga harus ada kreativitasnya, sehingga orang tidak bosan berbicara dengan kita atau reaksinya sama. Nah, berbicara dengan AI, kita pun akan seperti bercermin. Kok gua tanyanya itu-itu aja ya? Berarti ilmunya saya tidak dalam. Makanya di buku saya ini ada namanya Prompting is Thinking, Asking, and Refining. Jadi bagaimana kita prompting, dan di sini di buku covernya ada orang seperti lagi berdoa. Prompting itu seperti berdoa. Kita mau ngomong apa? Apakah pembicaraan kita hal yang sama itu terus, dan jawaban itu terus, kita tetap harus kreatif. Jadi AI sekarang masih bersifat pasif dan menunggu kita untuk kreatif dalam menyapa, berbicara dengan AI itu. Dan otak kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Otak kita akan memberikan inspirasi dan ilham dalam hitungan nanodetik. Dia bisa mengeluarkan thinking outburst yang sangat luar biasa, dan kita mempunyai sparring partner AI yang menjadi sparring partner kita yang juga luar biasa. Orang suka berpikir AI itu kita akan menjadi Superman. Sebenarnya begini, AI itu adalah ciptaan kita, makanya dinamakan kecerdasan buatan. Buatan adalah artificial. AI itu ingin menjadi seperti kita. AI itu ingin menjadi seperti Profesor Eko, pinter, punya PhD. AI itu kepengen membuat versi Irwan Hartanto yang punya PhD, yang punya tangan ada 1.000. Bisa bekerja 1.000 tas dalam hal yang bersamaan. Itulah AI. Tapi apakah AI sudah sampai seperti kita? Belum. Saya bilang sama teman saya Bernard, kalau AI sudah bisa cicipin bakso dan pizza, baru gua takut. Kalau dia belum bisa cicipin bakso dan pizza, gua kagak takut. AI itu tugasnya membantu kita mempercepat 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat. Nanti saya kasih satu demo bagaimana kita bisa merancang interior design dalam hitungan detik. Sangat mudah, bukan lagi prompting to visuals, tapi kamera to visual. Jadi udah tidak perlu prompting aja, jepret aja, udah langsung ada. Nanti kita ceritain bagaimana bisnis model yang ke depannya. Jadi AI itu akan ada di semua aspek di dalam hidup kita. Kalau kita ngomong AI, orang selalu bilang seperti boneka, seperti robot. Itu hanya kulitnya. AI itu ada di mana-mana. AI adalah jiwa, adalah cara pikir. Dia ada di robotik, pabrik-pabrik elektronik vehicle yang ada di Cina, sekarang menjadi dark factories. Apa itu dark factory? Adalah pabrik gelap. Nggak ada lampu, yang operasin cuma 2 orang, semua mesin. AI ada di situ. AI juga ada di handphonenya kita. Yang kalau kita buka kamera, dia bisa mengidentifikasikan Anda lagi foto makanan atau tumbuhan. Dia bisa mengidentifikasikan. Bahkan sekarang ada AI yang dipakai kamera, dia cuma lihat ke dia punya bungkusan makanan, dikasih tahu kalorinya berapa. So AI bukan hanya berbentuk manusia realistis seperti itu cuma satu manifestasi daripada AI. Dan AI itu bukan tinggal di situ aja, AI ada di seluruh aspek. Nah, hari ini kita ingin membicarakan AI hadir aspek di digital, di arsitek. Bagaimana,
di interior design. Bagaimana AI itu mempengaruhi interior design. Kalau buku-buku saya ada yang mengenai deepfake, ada yang mengenai artificial health intelligence, ada yang mengenai apa sih itu AI, dan macam-macam. Jadi hari ini kita membahas mengenai interior design. Oke, ini ada 6 ya, saya bagi jadi 7, sorry. Icebreaker udah tadi. Jadi kalau tidak kenal dan tidak sayang, teman-teman boleh catat, mau tanya apa nanti di dalam Q&A bisa. Nah, sebelum kita masuk mengenai bagaimana AI bisa membantu kita mesti mengenal dulu sejarah kita waktu sejarah desain. Saya ingat dan saya sangat kagum sama orang arsitek dan interior design kebanyakan mereka punya meja gambar yang besar. Mereka punya pen, rotring, penggaris yang lurus. Wah, kayaknya keren banget kalau saya ngelihat itu orang yang gambar interior design waktu saya masih kecil ya. Saya bilang hebat benar, itu talentanya sangat luar biasa. Tahun 1970-an, saya mungkin baru lahir, saya tahun 1972. Jadi saya tidak mengalami tahun 1970-an. Tapi dari historical book kita bisa lihat sketsa manual. Hanya orang-orang yang berbakat, yang bisa visual dan yang bisa menggambar, yang dapat memiliki pekerjaan ini. Jadi hanya orang yang bisa berimajinasi saja dan dia tidak bisa sketsa, forget it. Dia nggak akan bisa masuk ke interior design. Karena itu benar-benar talented driven pekerjaan. 1980 sudah mulai ada alat-alat yang bisa membantu. Jadi orang yang nggak punya artistic design pun sudah mulai bisa naik tingkat ke level yang lebih tinggi 1. Tapi masih belum bisa menyaingi orang yang benar-benar punya talent. Nah, tahun 1990 ada AutoCAD, sudah mulai bisa. Karena ini ada convergence dan invergence. Orang-orang yang bertalenta juga pakai AutoCAD, yang nggak bertalenta juga pakai AutoCAD. AutoCAD ini komputerisasi membuat tanah itu rata. Jadi baik yang punya imajinasi, yang pintar, semua bisa ada di situ. Tapi meja daripada arsitek atau interior design masih dipakai. Karena tahun 1990-an itu layar komputer masih 13 inci dan masih bulat-bulat seperti tabung ya. Jadi garis itu kadang-kadang bisa seperti distorsi. Jadi kurang enak. Jadi tahun 2000-an masih ada percampuran antara AutoCAD dan meja gambar. Tahun 2010-an di mana layar itu sudah tipis, sudah ada 27 inch, 32 inch, meja gambar sudah hampir tidak dipakai. Masih ada yang pakai, masih ada yang senang, silakan, sama seperti smartphone, masih ada yang mau pakai BlackBerry, yang pakai keyboard, monggo. Nah, tapi desain sudah mulai di-display di sosial media, ya, seperti Pinterest dan lain-lain, sudah mulai di-display. Jadi kreativitas orang sudah mulai punya audiens yang lebih luas. Apalagi tahun 2020-an sekarang, visualisasi sangat luar biasa. Jadi orang cukup punya daya imajinasi saja, dia sudah bisa berkarya. Dia tidak harus punya talenta. Nah, ini adalah AI, teman-teman. Jadi penyerapan AI, orang-orang yang bisa compete dengan Anda yang punya talenta, itu sudah banyak. Tukang beca, asal dia mau belajar AI, dia bisa saingin Anda. Makanya saya bilang AI is unstoppable. Kalau kita tidak menggunakan AI, kita seperti The Last Samurai. The Last Samurai adalah samurai yang menolak menggunakan pistol, di mana samurai lain sudah meninggalkan katana dan pakai pistol. Dia masih pakai katana. Makanya dinamakan The Last Samurai. Apakah kita hari ini masih ingin menggunakan kertas kalau kita bisa ketik di tablet? In the end, apa yang kita tulis di kertas harus digitalisasi juga. Ya, oke, berikutnya, bro, di yang ketiga slide ya. Nah, ini ada bahaya gelembung waktu ya. Teman saya baru saja dioperasikan dengkulnya, sorry, bukan baru saja, 3 tahun lalu dioperasikan dengkulnya di Singapura. Waktu dia datang ke rumah sakit pemerintah di Singapura untuk dia operasi dengkul, dia disuruh waiting list 3 bulan. Walaupun operating theaternya banyak, tapi dia laku banget 3 bulan. Dia bilang, waduh, saya nggak bisa, dengkul saya sakit, saya mesti operasi. Dia ke rumah sakit swasta, dan rumah sakit swasta itu dibilang,
Oke, bisa besok. Saya operasiin. Lalu satu hari dia keluar, kalau dia bilang apa? Untung saya dioperasikan sama dokter muda, di dengkul saya cuma ada 3 lubang. Kalau sama dokter tua, sayatannya bisa 20 cm. Ini ngomong apa? Ini ngomong ialah pada saat ini, Anda dan saya kalau tidak mau berubah, kita outdated. Kita akan ketinggalan. Jadi dokter muda itu sekarang udah nggak perlu experience. Dia experience-nya semua di teknologi. Teknologi adalah kumpulan dan akumulasi daripada experience. Ya, jadi experience Anda sudah tidak relevan lagi karena teknologi itu disisipkan semua experience dari ribuan dokter, ribuan researcher untuk mendevelop ini supaya lebih mudah. Jadi is unstoppable. Unstoppable juga sama. Engkong saya dulu memiliki travel agent. Engkong saya hebat. Semua orang kaya bikin travel agent. Dia dikalahin sama anak kecil, anak muda yang bikin Traveloka dan tiket.com. Ya, jadi kita jangan pikir gua udah hebat saat ini dan kagak usah lah, AI masih lama. AI hadir sekarang dan 2025 ini AI semakin kencang. Dari bulan Februari, tahun lalu, banyak CEO JP Morgan bilang belajar AI, kita diam. Tahun ini AI itu begitu kencang dan sebentar lagi dia akan ada di semua aspek kehidupan kita, mau nggak mau, suka tidak suka. Jadi kita tidak boleh ada di gelembung waktu, di time capsule, di time bubble kita. Seorang CEO harus update setiap 3 tahun. Seorang dokter dia juga harus update, dia punya ilmu setiap 5 tahun. Kalau enggak, metodologi daripada medis dia sudah ketinggalan. Sama dengan kita, di semua aspek ilmu, kita perlu mengupdate diri kita. Dan sekarang AI sudah ada untuk memberikan kita kecepatan 100 kali sampai 1000 kali lipat. Tadi saya baru bicara juga dengan Ibu Penny, dengan atau Bapak sini, sorry saya lupa tadi namanya, CEO-nya Intel bilang, saya sudah telat waktu itu, Intel ingin AI, tapi dia tidak gitu percaya AI, dia ketinggalan. Nah, untuk perusahaan besar, kenapa dia ketinggalan dan dia tidak bisa mengejar? Sebentar, saya minum dulu ya. Kenapa kalau dia telat, dia tidak bisa mengejar? Mungkin teman-teman yang senang nonton motor GP, atau yang nonton F1, kita lihat, perusahaan besar itu seperti F1. Kalau dia udah ngebut di depan, dia udah ambil posisi nomor 1, Anda dari posisi 10 mau ke nomor 1, butuh miracle. Either kita pintar banget nyetirnya, mobil kita lebih cepat, atau mobil yang nomor 1 tabrakan dan bergulir. Kita bisa lawatin. Kalau enggak, no chance. Oleh karena itu, kok Intel bisa sih perusahaan yang besar sampai ngaku, dia bilang, saya udah ketinggalan. Kok bisa sih Microsoft ketinggalan di dalam mobile first? Dia tidak menang di dalam mobile, karena waktu itu dia ketawain iPhone. Dia bilang, iPhone itu nggak akan laku begini-begini. Si CEO-nya nggak ngerti tren. CEO-nya terperangkap oleh time bubble. CEO-nya percaya bahwa dia yang paling pintar saat itu dan nggak ada lagi. Akan ketinggalan. Sama seperti engkong saya, punya travel agent, akhirnya Traveloka dan tiket.com lebih hebat. Anak kemarin sore, tidak terkenal. Hanya punya visi dan misi. Nah, sekarang adalah gelembungnya AI. Sekarang adalah AI. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan alat-alat yang terbaru. Berikutnya, bro. Nah, inovasi-inovasi juga ya. Sekarang kita lihat, mungkin saya bukan expertnya di dalam desain interior. Tapi kalau expert dibilang AI, iya. Tapi sekali lagi saya bilang AI hadir di segala bidang. Jadi AI itu benar-benar mempercepat revisi desain waktu itu sangat luar biasa sekali. Dan desainer sudah tidak lagi menggunakan prompt. Teman-teman lihat di slide saya, prompt saya coret. Adalah mereka langsung menggunakan kamera untuk membuat versi-versi ruang dalam hitungan detik. Kemarin saya bilang sama teman saya Bernard, coba cek, coba bro ke halaman berikutnya, YouTube-nya silakan di play. Thank you.
YouTube-nya di play aja, bro. Apa kegiatan mungkin nanti bisa ditampilkan ya, Vicky, yang People on TikTok are now doing this thing where they renovate their room using an AI interior designer. So this thing is called Room GPT, and basically what you do is you take a picture of your room and you choose a style that you want, and it'll basically redesign it for you. Like this, somebody turned this yard and it turned it to that. So that's another job gone. Oke, terima kasih bro. Langsung kita ke slide yang berikutnya. Oke, nah teman-teman, saya juga ngetes untuk pakai ruang video editor saya dengan namanya Room GPT. Room GPT ini saya tinggal tembak foto, kamera, terus dia akan tanya, lu mau gaya apa? Gaya IKEA, gaya ini, gaya itu. Langsung dikasih dalam hitungan menit, ini loh ruangan kamu, kalau saya visualisasikan, kayak you meredesain lagi, dan di sini timbul apa? Kita bisa jualan di sini. Nah, AI akan kasih tahu, ini untuk renovasi 100 juta. Anda mau beli nggak? Meja kopinya 5 juta. Itunya 50 juta, dan lain-lain. Ini langsung ada e-commerce-nya di sini. Dan ini adalah e-commerce model baru untuk seperti ini. Kita untuk Vivere mungkin bisa kerjasama dengan ChatGPT, di mana geotag location-nya pada waktu digunakan di Indonesia bisa diisi oleh furniture yang diproduksi oleh Vivere dan bisa langsung dibeli, langsung check out. Atau Vivere juga bisa bikin sendiri misalnya. Ini satu ide aja. Karena developer app ini semua ingin monetize, semua ingin cari duit. Bukan hanya untuk subscription aja. Tapi kalau bisa, itu model yang baru yang saya lihat, yang baru saya kasih lihat di sini, dia langsung bisa beli dan dikirim mungkin 2-3 hari dan langsung bisa dipasang. Jadi banyak sekali AI. Kita harus bisa menggunakannya. Saya juga sering ngobrol sama teman-teman mengenai AI. Saya bilang gini, 5 tahun lagi, kalau handphone kita punya fungsi, sudah bisa dipindahkan semua ke smart glass, ke kacamata pinter, kita udah nggak pakai handphone lagi. Dan kita punya smartwatch menjadi tracker, mouse tracker. Jadi kita diam, kita melihat kacamata, kita udah bisa lihat layar. Kapan itu terjadi? Bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jika semua kapabilitas dari handphone yang kita punya bisa dipindahkan ke smartphone. Saat ini belum bisa. Saat ini hanya sebagian. Tapi ke depan seperti itu. Ya, jadi kita punya kacamata, akan ada kamera, kita tinggal masuk, lihat ruangan. Kita mau punya kantor, kita lihat ruangan, kita tinggal pencet, kita bilang, tolong kasih saya interior design yang warnanya dominan warna biru, dominan warna ini. Karena dia tahu apa yang saya suka, hitungan menit, dia langsung bisa kasih lihat di dalam kacamata saya, ruangan saya akan seperti apa visualisasinya. Dan saya akan bisa walk through, dan saya bisa beli. Jadi saya lihat ruangan kosong, dalam itu saya keluar, saya udah bisa beli furniture dan tukang akan masuk besok untuk merenovasi saya punya kantor. Itu AI dan itu tidak bisa di stop. Dan itu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Kalau misalnya ada visi ke arah situ, silakan dibuat karena itu akan menjadi satu titik yang menjadi titik kemenangan kita. Ya, jadi masa depan AI design sebetulnya baru aja saya ngomongin. Jadi udah nggak ada lagi prompt to design, tapi kamera to design. Dan kamera itu nanti ke depan, kalau kita udah pakai smart glass kita akan selalu melihat apa yang mata kita lihat. Dia akan bertumbuh dengan kita dari kita SD. Jadi nanti pabrik kacamata laku tuh, semua orang pakai kacamata. Karena itu adalah satu-satunya untuk kita berteknologi, interface dengan teknologi, ya. Dan kacamata kita tahu kepribadian kita, profil kita dari kecil. Kita suka warna apa, kita suka makan apa. AI menjadi companion-nya kita, menjadi malaikatnya kita. Di sebelah kanan kita dia duduk, dia melihat apa yang kita lihat, dia bisa membisikkan apa yang kita butuhkan, dan langsung bisa beli di situ. Itu menjadi satu commerce. Karena AI itu bisa menilai, bisa profiling, bagaimana enggak dia hidup dengan kita 24 jam, melihat apa yang kita lihat. Itu waktu jualan juga ngeri. Jadi dia tahu profil saya, AI bisa jualan, ini loh, Wan, barang yang lu suka, dan lu punya duitnya, beli aja. Balance lu masih cukup kok. Nah, ke depan commerce seperti itu. AI is unstoppable, teman-teman. Jadi
cara daripada cucu kita belanja ataupun hidup akan sudah sangat berbeda. Nah, itulah tugas saya sebagai futuris dan teknologis. Waktu saya di Silicon Valley, kita berbicara mengenai kemungkinan-kemungkinan masa depan yang sudah ada di masa ini. Kita tarik garis lurus 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, apa yang akan terjadi, dan itu kita formulasikan dengan orang-orang yang menggunakan hardware. Makanya kalau kita lihat Amerika dan Cina itu sangat erat, yang satu software, yang satu hardware. Karena AI itu harus bertumbuh dua-duanya, AI, software dan hardware, bukan cuma software aja. Sama dengan kita roh, tubuh, jiwa. Roh tanpa tubuh nggak bisa, tubuh tanpa jiwa nggak bisa. AI juga seperti itu. Dia hadir di semua hardware requirement. Nah, oke. Berikutnya. Nah, oke. Ini juga saya tadi sudah bahas, ya. Jadi dahulu kita dibatasi oleh daya, kita punya daya imajinasi bagus, tapi kita dibatasi oleh kita punya eksekusi. Sekarang sudah enggak, ya. Jadi saya punya advice kalau untuk teman-teman bisa bekerja sama dengan GPT Room yang bisa kamera to design, dia bisa foto, tapi di dalamnya bisa diisi-isi oleh furniture buatan Vivere. Dan di situ bukan cuma bisa lihat, tapi bisa check out, ada transaksi commerce yang dia bisa check out, jadi berbagi hasil dengan pemilik aplikasi itu. Karena sekali lagi pemilik aplikasi itu ingin monetize, dia bukan cuma subscription based saja, tapi dia juga mau untuk jualan, kita bisa bagi hasil. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Y. Boscorino, Head of Department R&D dari Vivere Multikreasi. Jadi teman-teman, R&D ini adalah bagian yang penting dari sebuah perusahaan. Ya, karena R&D ini bisa dibilang menjadi motor inovasi sekaligus membuat pengembangan produk. Sehingga produk-produk yang dihasilkan itu nantinya sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Nah, kira-kira nih gimana artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini memberikan pengaruh pada proses riset dan development. Mari kita simak bersama penjelasan dari Mas Reno. Mas Reno, saya persilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Yohanes Boscorino, saya R&D Department Head untuk Vivere Collection. Jadi kami di Vivere Collection itu menghadirkan produk-produk home furnishing, mulai dari living, dining, kemudian ada bed set, kids furniture, dan loose furniture lainnya. Jadi saya di R&D bertugas untuk lead development produk-produk Vivere yang ada di retail kami dengan brand Collection by Vivere. Saya izin share screen untuk bisa memperlihatkan materi saya. Tadi Pak Irwan sudah sangat jelas dan saya rasa sudah sangat jauh ke depan ya untuk menjelaskan AI. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai penggunaan AI di tugas kami di R&D. Mungkin tidak sejauh yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwan. Saya mengambil judul untuk sesi kali ini adalah desain cerdas, desain adaptif. Jadi prinsip kami di R&D Vivere menghasilkan produk itu jelas untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan si penggunanya ya. Tapi terkait dalam konteks ini, kalau ditarik ke belakang berarti adaptifnya adalah bagaimana proses itu bisa mengikuti teknologi yang ada sekarang termasuk AI. Mungkin diawali dengan apa itu AI. Jadi, tadi sudah dijelaskan Pak Irwan dengan sangat jelas. Jadi AI merupakan kecerdasan buatan yang berbasis data. Jadi semua yang kita mau AI lakukan itu berdasarkan inputan dari kita.
sorry. Oke. Kemudian dalam konteks desain, AI itu saya anggap sebagai partner desain saya. Jadi dia bukan menggantikan peran saya sebagai desainer, tapi menjadi partner yang setara, atau kita bisa mengajak dia untuk membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang selama ini kita lakukan sendirian. AI dapat memberikan ide yang sangat banyak dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang cepat, kemudian membantu memvisualisasikan ide-ide kita. Mungkin sebelumnya kita perlu ide, perlu konsep, perlu storytelling untuk membangun sebuah produk. Dengan partner AI itu kita bisa dengan sangat mudah untuk memperoleh opsi atau memperkaya pemikiran kita terhadap produk yang akan kita kembangkan. Kemudian AI juga bisa menjadi partner saya untuk menyederhanakan proses gitu ya. Jadi di awal mungkin kita butuh misalnya research market, butuh mengenai research warna, butuh mengenai riset tentang customer bagaimana. Nah, selama ini kalau kita menggunakan metode-metode yang lama, kita perlu perlu waktu yang cukup lama, kemudian belum tentu itu akurat gitu ya, atau lengkap gitu ya. Tapi dengan partner AI, kita bisa mendapatkan paling enggak informasi-informasi yang mungkin di awal kita nggak menjangkaunya untuk kita bisa dapatkan. Eh, Kemudian yang berikutnya, AI bekerja berdasarkan input, kemudian memproses, kemudian menghasilkan output desain. Jadi ibaratnya eh, ada klien yang minta ke saya sebagai desainer untuk menghasilkan produk. Nah, peran AI itu sebenarnya seperti desainer gitu ya. Jadi si klien kasih request mau buat kursi nih, kursi makan punya ketinggian dudukan sekian, kemudian punya eh, eh, finishing, kemudian upholster yang dia suka warna hijau misalnya gitu ya. Kemudian oleh desainer dikembangkan berdasarkan input itu menjadi sebuah produk. Kira-kira gambaran AI itu seperti itu, tapi dalam level yang lebih tinggi gitu ya. Dia bisa memproses semuanya dalam waktu yang cepat, mempunyai eh, opsi yang juga banyak. Kemudian AI dalam desain itu mempercepat iterasi, artinya kalau dalam proses development sebuah produk kita idealnya kita butuh waktu 1 sampai 3 bulan untuk memproses dari ide sampai menjadi sampel gitu misalnya. Nah, pada saat awal-awal proses kita mungkin perlu mengeluarkan ide pertama. Nah, biasanya ide itu menjadi eh, menjadi desain produk itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan belum tentu langsung bisa lanjut ke eh, tahapan berikutnya. Nah, kita harus mengulangnya lagi ke arah belakang dengan waktu yang lama. Nah, dengan AI kita bisa memproses semua rangkaian proses development itu secara cepat. Misalkan pun kita nggak suka, kita tinggal balik lagi ke awal untuk AI bisa membantu kita menghasilkan opsi yang lain. Kemudian, nah sayangnya ini bukan sulap, jadi tentu perlu arahan dari kita sebagai pengguna AI, sebagai desainer memberikan input-input yang jelas, terarah, sehingga output yang dihasilkan pun menjadi lebih terarah dan sesuai dengan konteks yang kita mau hasilkan. Kemudian yang berikutnya ada kenapa AI itu relevan dengan dunia desain atau kita sebagai desainer gitu ya. Eh, yang Ya. pertama, oke, poin kedua kenapa AI ini relevan dengan dunia desain ya, atau kita sebagai pelaku desain gitu ya. Yang pertama, dunia desain ini berubahnya sangat cepat, eh, entah itu dari produk, entah itu dari proses marketing, penjualan, service, after sale service, tapi juga eh, kalau ditarik ke belakang adalah proses bagaimana produk itu
bisa dihasilkan atau di display di toko-toko ya. Dari proses pembuatannya kita memerlukan waktu tadi saya sempat katakan sekitar 3 bulan itu. Jadi kita perlu percepatan dan AI sebenarnya ikut bisa mendorong percepatan itu. Jadi dunia desain itu bukan sekedar estetika sekarang, tetapi di dalamnya ada teknologi yaitu salah satu AI yang bisa menjadi alat bantu kita untuk mempercepat eksplorasi ide, kemudian memberikan banyak banyak pemikiran, banyak opsi desain, material dan sebagainya. Kemudian dapat mengefisienkan waktu dan menjadi solusi yang cukup kita bisa pakai di masa depan. Kemudian desainer masa depan itu bukan cuma harus kreatif, tapi juga adaptif terhadap teknologi baru. Jadi desainer sekarang eh, nggak cukup bisa AutoCAD tadi kata Pak Irwan, nggak cukup bisa 3D gitu ya. Tapi eh, harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan tools AI supaya dia bisa membedakan performance dia dengan desainer lain yang hanya mengikut tren gitu ya. Dan tentunya tetap siap dengan eh, kejadian untuk masa yang depan. AI bukan menggantikan tapi memperkuat proses berpikir desainer. Jadi artinya dengan AI kita bisa mengembangkan lebih banyak konsep gitu ya, terus mengeksplorasi bentuk-bentuk eh, desain yang baru, kemudian tadi melakukan iterasi dengan cepat gitu. Jadi kita nggak bolak-balik eh, melakukan proses desain secara manual gitu ya. Kita bisa bisa dibantu percepatannya oleh AI tersebut, mulai dari proses di awal hingga nanti akhir. Kemudian poin berikutnya, desain yang terbuka terhadap AI itu punya keunggulan yang kompetitif. Jelas bahwa kita kalau punya kecepatan yang lebih dari biasanya, kita akan lebih unggul dibanding yang lain. Kemudian desainer plus AI itu sama dengan kolaborasi yang pintar. Jadi eh, sempat tadi bilang AI itu menjadi partner bukan buat kita bukan sebagai kompetitor ya. Jadi kita bisa berkolaborasi antara kita sebagai desainer, kemudian AI yang mempercepat proses kreatif kita. Yang berikutnya adalah, nah kami di Vivere sebagai perusahaan desain juga terus mulai mengeksplorasi penggunaan AI. Artinya apa? Artinya ini bukan sekedar tren, bukan sekedar keren-kerenan, tapi ini sudah menjadi sebuah kebutuhan, kebutuhan untuk terus berinovasi, kemudian eh, juga akan menjadi eh, apa ya budaya gitu ya, budaya untuk kita selalu berproses. Jadi kurang lebih kita bisa memanfaatkan AI itu untuk proses kita mendesain dari awal hingga sampai akhir gitu ya. Nah, ini beberapa tools AI yang berkaitan dengan desain. Saya bagi menjadi 4, eh, kurang lebih untuk brainstorming dan ide konsep kita punya ChatGPT, punya DeepSeek, punya Notion, Jasper, Copy AI gitu ya. Kita bisa membuat storytelling, kemudian membuat Mas Reno, mohon maaf ini belum lagi ya. Sorry, slide- kayaknya ini harus Enggak. slide-nya stuck lagi ini. Bagaimana kalau kita dibuat slideshow begitu ya mungkin kemudian besar. nanti setiap ganti saya akan balik dulu. Oh, Oke, baik. Baik, terima kasih. Silakan Oke. dilanjut. Kemudian untuk sketch, visualisasi dan 3D, sekarang kita pakai Viscom, itu AI yang cukup powerful. Kemudian ada Midjourney, ada DALL-E dan Procreate. Sedangkan untuk aplikasi interior atau arsitektur itu ada Planner 5D, kemudian Interior AI, Spacely dan Photo dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk tahapan yang lebih tinggi,
kita punya generatif AI untuk konstruksi. Jadi desain yang kita buat, kita bisa simulasikan dulu terhadap struktur, terhadap kekuatan, terhadap material itu menggunakan AI dulu tanpa kita harus membuat sampel-sampelnya dulu terlebih dahulu. Oke, ini berikutnya kenapa kita harus belajar AI sekarang? Jadi meskipun ini AI sudah lama kita kenal ya, tapi mungkin banyak dari kita juga baru memulainya, kemudian mungkin juga enggan memulai karena ada ketakutan bahwa AI akan menggantikan kita gitu ya. Sebenarnya sebenarnya yang harus kita tanamkan paling nggak ke saya dan tim itu adalah AI itu bukan menggantikan desainer gitu ya. Jadi seperti yang saya tadi bilang, AI itu kayak sebagai mitra. Tapi ada fenomena bahwa desain yang nggak pakai AI nanti akan tertinggal sama desainer yang, oh sorry, akan tertinggal dari desainer yang pakai AI. Jadi sehebat apapun AI, eh, kita sebagai pengguna itu harus langsung terlibat kalau nggak mau ketinggalan dengan yang lain. Kemudian AI mempercepat dan memperkaya proses desain. Jadi ya seperti yang saya tadi sempat singgung, jadi dalam proses development kita 3 bulan itu di awal kita sudah bisa mencari ide dengan bantuan AI gitu ya, memberikan kita masukan terhadap riset pasar, tren, warna, kemudian material yang perlu kita persiapkan di awal desain. Sorry, ini sudah ganti belum ya, Bu? Jadi stuck lagi nih Bapak. Jadi masih yang AI dalam desain yang isinya logo-logo. Oke. Baik. Iya. Oke, jadi saya ulang sedikit. Jadi AI itu sebenarnya bukan menggantikan desainer, tapi yang perlu ditanamkan itu adalah desainer yang pakai AI itu pasti akan jauh lebih cepat pergerakannya dibanding dengan desainer yang nggak belajar AI gitu ya. Jadi kita selalu harus bisa mengikuti teknologi yang ada. Nah, kemudian ini pasti sudah mempercepat ya seluruh proses desain kita dari awal hingga akhir, mulai dari proses mencari ide, kemudian mengumpulkan bahan-bahan riset untuk persiapan kita membangun sebuah produk. Dan kalaupun ada pertentangan atau penolakan di awal, kita bisa dengan sangat cepat untuk balik lagi ke posisi awal, kemudian eh, melanjutkan proses-proses itu dengan sangat cepat menggunakan bantuan AI. Kemudian, nah sekarang semuanya kan bakal pakai AI ya. Industri semua memakai AI untuk menunjang produktivitasnya. Nah, kita sebagai desainer atau calon desainer, sebagai mahasiswa, kemudian yang akan terjun ke dunia industri, kita harus siap dengan ekosistem itu. Jadi tidak ada tidak ada salahnya kita akan mencoba mulai dari hal yang kecil gitu ya. Kita coba belajar untuk utilisasi berbagai macam AI sesuai kebutuhan kita. Yang terakhir, ya karena toolsnya sudah banyak yang gratis, banyak yang bisa kita coba secara langsung, ya makanya kita harus coba aja gitu ya. Mulai dari yang paling familiar, mungkin ChatGPT, kemudian Canva, terus nanti yang lebih mulai visualisasi Viscom, itu semua bisa dipelajari dengan sangat mudah, source-nya terbuka, bisa diakses dengan sangat mudah. Tutorialnya juga tersebar sangat banyak, jadi kita bisa belajar sambil mengeksplor masing-masing AI. Oke, kemudian untuk berikutnya, nah ini saya coba nanti akan sharing beberapa pengalaman kami gitu ya, untuk dalam
dalam proses desain. Ini mungkin tarafnya baru basic, tapi mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-teman untuk bagaimana powerfulnya AI itu terhadap proses yang kita jalani. Jadi ini saya bagi menjadi 3. Jadi aplikasi sederhana based on prompt. Jadi kita kayak membuat storytelling, kemudian membuat brief, kemudian membuat deskripsi untuk kita masukkan ke katalog atau website. Kemudian kita bisa research customer behavior, kemudian tren warna, kayak desain dan mood board. Aplikasi berikutnya yang mungkin sedikit agak naik levelnya, kita simulasi sketch to 3D karena kita memproduksi produk yang istilahnya dari nol, jadi kita perlu sketch untuk menjadi 3D design, kemudian atau kita mempunyai reference produk yang sebelumnya, kemudian kita mau refine, mau kita ganti warna, nah itu kita bisa lakukan itu. Atau setelah menjadi produk, kita bisa mengaplikasikannya ke dalam interior gitu ya, gimana tampilan produk itu di dalam interior. Kemudian aplikasi yang lebih kompleks yaitu untuk mengukur konstruksi gitu ya. Kita menguji kekuatan konstruksi sebuah kursi misalnya tanpa kita harus buat sampelnya gitu ya. Biasanya kita harus buat sampel kemudian melakukan testing kekuatan gitu ya. Sehingga kita bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan desain tersebut. Jadi misalnya kita punya desain, kita sudah dengan AI kita bisa mengukur kekuatan, ternyata ada bagian yang potensi rusaknya besar gitu ya. Nah, kita bisa langsung balik ke desainnya untuk mengubah konstruksi tersebut menjadi lebih baik. Ini contoh hasil AI dalam proses desain. Jadi ini sampel-sampel sederhana lah ya. Jadi mulai dari sketch. Jadi ini saya kemarin coba buat sketch kursi gitu ya. Tanpa perintah apapun, maksudnya tanpa memberikan spek apapun, saya coba minta AI untuk membuat 3D image yang realistis. Akhirnya menjadi seperti ini. Oke, jadi gambar pertama ini adalah benar-benar generation dari AI terhadap sketch yang saya buat tanpa memberikan instruksi yang jauh lebih detail, meninterpret sketch ini menjadi kursi seperti ini. Jadi kalau dilihat ini bentuk kaki benar-benar dia transformasikan dari sketch. Kalau kelihatan di depan itu ada dua kaki yang menjadi satu, dia benar-benar interpretasikan seperti itu. Kemudian tangannya juga dibuat seperti ini. Kemudian dia menginterpretasi dudukan dan sandaran itu sebagai rotan gitu ya. Nah, ini hebatnya AI. Dia bisa menginterpretasikan input yang kita berikan itu sebebas-bebasnya, serandom-randomnya. Jadi kalau tanpa kita arahkan dengan baik, maka yang terjadi adalah ini. Di satu sisi ini bisa menjadi masukan buat kita, mungkin kita nggak terpikirkan sebelumnya ya, oh ternyata bagus juga ya pakai rotan gitu ya di sandaran dan dudukan ya. Tapi di satu sisi juga kita bisa terjebak sama output yang misalnya kita telan mentah-mentah, oh ini desain bagus gitu ya. Padahal dalam konteks kebutuhannya nggak seperti itu. Jadi kita tetap harus memilah-milah output yang dihasilkan dan menindaklanjuti dengan apa ya, dengan action berikutnya ya. Saya simulasiin, saya buat lagi nih prompt yang perintah yang baru gitu ya. Saya nggak mau semuanya pakai rotan gitu ya. Saya maunya dengan konstruksi desain yang seperti ini, hasilnya memakai fabric gitu ya. Akhirnya menjadi seperti ini. Jadi dengan sketch yang ada, kemudian kita tambahkan prompt atau perintah gitu ya, itu sudah bisa mengubah bentuk awalnya menjadi yang kita inginkan lebih jauh dengan perintah-perintah yang lebih spesifik.
dalam perkembangannya misalnya saya nggak mau semua fabric berwarna sama gitu ya. Bagaimana caranya kita membuat produknya lebih bervariasi. Nah, saya ini di tahap ini saya memberikan perintah, saya nggak mau warnanya monoton. Saya ingin ada kombinasi dua warna antara sandaran dengan dudukan. Maka dari proses yang ada, dari desain yang sebelumnya ada, oleh AI di-generate ulang menjadi kursi yang lebih variatif berdasarkan dengan perintah yang saya buat. Nah, berikutnya misalnya kita mau menggabungkan nih ya, menggabungkan konsep yang original AI hasilkan dengan modifikasi yang kita buat gitu ya. Jadi dari sketch ada desain yang di-generate oleh AI, kemudian ini adalah refine-nya. Kita mau menggabungkan dua style ini menjadi secara desain, secara material sudah sangat kompleks gitu ya. Jadi artinya dari perjalanan kita mengolah produk ini dari tadinya sketch kemudian muncul usulan, nah saya bilang usulan dari AI itu seperti yang pertama, kemudian sambil berjalan dengan inputan yang baru, maka hasilnya seperti ini. Dan ini menurut saya bisa menjadi masukan kepada desainer untuk memperkaya opsi gitu ya. Balik lagi kita harus kembali mengingat konteks kita mendesain dari awal gitu ya. Jangan sampai kita mengambil mentah-mentah hasil dari AI. Oke, yang berikutnya, kalau tadi saya berangkat dari sketch gitu ya. Jadi kita benar-benar brainstorming gitu ya. Nah, berikutnya ini saya berangkat dari 3D yang sudah ada gitu ya. Jadi tim sudah buat 3D, kemudian mau lihat visualnya setelah dirakit, di assembly, ditambahkan fabric gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita butuh waktu untuk merender 3D-nya dengan cukup lama, sekarang dengan AI kita dapat mempercepat proses rendering itu. Dengan inputan yang lebih spesifik, misalnya 3D ini kita misalnya bagi bagian samping dengan warna beda, diinterpret sama AI menjadi lebih spesifik. Atau dengan 3D yang kita kasih perintah untuk menghasilkan desain yang berbeda. Jadi dari 3D yang kita kasih, kita kasih perintah nih dengan konstruksi yang seperti yang sebelumnya. Saya mau buat style yang sedikit American gitu ya. American punya ciri-ciri dia banyak tafsir gitu ya. Nah, maka yang di generate AI kurang lebih dengan konstruksi sofa yang sama di generate menjadi desain yang berbeda. Jadi dari 3D yang kita sudah generate tadi, kita juga bisa mengaplikasikan ke dalam suasana interior gitu ya. Kita mau lihat feel dari produk ini terhadap interior bagaimana. Nah, kita bisa masukkan reference interior ke dalam proses produk ini. Jadi kita bisa dapat melihat hasil dari ambience interior di produk ini. Ini adalah hasil sampel kita. Kita mau coba untuk buat fabriknya. Kita belum punya bayangan. Kita coba generate AI sehingga bisa terjadi kombinasi seperti ini. Kemudian kita juga bisa generate 3D model yang kita punya menjadi interior ambience ya. Yang pertama ini kita masukkan produk-produk yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah opsi dari produk-produk yang kita mau kembangkan gitu ya. Dari kursi yang tadinya kita punya desain standar, kita coba modif, refine kakinya, kemudian sandarannya, dan juga dengan meja gitu ya. Untuk berikutnya juga pemilihan warna, ini jadi dari produk standar kami di Vere, kemudian kita coba mau facelift upholster dengan berbagai macam material. Ini juga
Nah, ini akan sangat cepat karena bantuan AI. Nah, teman-teman, masih ada satu pemaparan lagi dari Bapak kita, Bapak Ngesti Yuwono, Ketua Program Studi Akademi Teknik PIKA, yang akan memperkenalkan lebih dekat profil Atpika dan bagaimana sih kampus ini nanti akan merespon perkembangan AI. Silakan Pak Ngesti. Akademi Teknik PIKA itu adalah salah satu pendidikan vokasi Diploma 3 dengan satu program studi desain interior. Tetapi kita ada peminatan ke desain interior dan manufaktur interior dan manajemen bisnis interior. Ya, ada 3 peminatan itu. Nah, tentunya apakah kita hanya Diploma 3 desain interior? Saat ini memang iya, tapi mungkin ke depannya akan kita kembangkan lagi. Perkuliahan di Atpika itu ada 2 kelas yang untuk kurikulum perkuliahan, yaitu kelas reguler dan karyawan. Baik. Kelas karyawan itu nanti bisa secara online, dan reguler itu nanti kita tetap muka di kampus. Dan ada lagi kelas pelatihan. Kelas pelatihan ini nanti ada topik-topik khusus mungkin yang perlu dibutuhkan dari dunia industri, dan teman-teman mungkin bisa misalnya ingin mencuplik atau mendalami sesuatu materi, nanti bisa di kelas pelatihan. Kenapa harus Atpika? Kelas reguler ini diincar oleh perusahaan. Jadi per hari ini tuh kita sudah banyak sekali permintaan kelulusan. Kemarin juga ada permintaan juga, sehingga terserap di industri perusahaan itu, di industri furniture maupun interior itu 90%. Dan di wira swasta kebanyakan teman-teman yang wira swasta itu 10%. Kelas karyawan ini, kalau kelas karyawan itu memang untuk upgrade skill, kuliah sambil kerja, terus dapat ijazah, kuliah online dari mana saja, kemudian training, pelatihan, tersertifikasi, dan upgrade skill. Kalau perkuliahan reguler itu atau kelas karyawan itu bisa kurikulum kita 3 semester, 3 tahun atau 6 semester. Tapi itu semua bisa ditempuh dalam 2,5 tahun, tergantung mahasiswanya juga. Ya, bisa mahasiswanya bisa cepat, itu 2,5 tahun atau 5 semester bisa. Ya. Kemudian biayanya, nah ini biaya ini. Kuliah reguler atau yang tatap muka di kampus itu 4,5 juta, Bu. Sangat terjangkau, sangat ya, terjangkau. Pak. Sangat terjangkau. Untuk kelas karyawan itu 2,5 juta. Wah, apalagi? Nah, apalagi. Ya, 2,5 juta satu semester untuk UKT-nya. Nah, untuk yang mau daftar, silahkan daftar hari ini di link kami, di link pendaftaran. Kami ada diskon 10% untuk UKT semester 1. Iya. Untuk yang mendaftar hari ini ya, setiap kali ada info session, selalu ada potongan 10% untuk UKT di semester 1. Waduh, itu menyenangkan sekali. Ya, ya. Harapan kami nanti, mari kita berbondong-bondong bisa mendaftar di kuliah di Atpika. Ya, harapannya semua elemen masyarakat itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang baik ya Pak. Jadi kita membuat sebuah biaya yang terjangkau. Ya, betul. Ya. Betul. Oke. Nah, kalau pengen tahu apa sih yang akan diajarkan di Atpika, tentunya coba kita lihat di kurikulumnya. Next. Nah, kurikulumnya di semester 1 itu ada beberapa pengantar, karena kita lulusan kita itu nanti sebagai desainer dan sebagai manufaktur dan manajemen, maka ada beberapa pengantar di semester 1, pengantar desain dan praktek interior desain hunian. Kemudian ada pengantar perancang pengembangan produk, kemudian ada pengantar manufaktur furniture dan praktek, kemudian ada pengantar manajemen digital dan gambar kerja 1. Nah, ini semuanya pasti tentunya akan berbasis atau menggunakan teknologi. Ya. Pasti. Ya, next, semester 2 itu nanti ada estetika bentuk, kemudian pengetahuan dan teknologi bahan, desain furniture, desain interior publik, konstruksi dan utilitas interior, konstruksi dan perlengkapan furniture, dan gambar kerja 2. Ya, itu semester 2. Nah, nanti di tahun kedua atau di semester 3, next saja, itu nanti mulai ada penjurusan atau peminatan. Nah, peminatan itu apa saja? Tadi sudah saya sebutkan, ada peminatan desain,
ada peminatan manufaktur dan ada peminatan manajemen. Nanti ada pembedaan di mata kuliah yang diambil. Oke. Jadi kalau peminatan desain itu teknologi kenyamanan ruang, yang tadi sudah disampaikan, itu dengan AI pun bisa ya. Iya. Kita akan coba kolaborasi antara AI dan teori-teori yang ada. Kemudian desain interior adaptif dan personalisasi. Nah, ini juga dengan AI, karena personal dan lain sebagainya itu kan bisa kita beri pendekatan personal ke pengennya apa sih gitu ya. Pengennya dari customer itu apa. Kemudian desain furniture tematik itu di semester 3 untuk peminatan desain. Di peminatan manufaktur ada efisiensi dan layout produksi, kemudian ada otomasi produksi. Nah, ini kita belajar bagaimana otomasi produksi. Sekarang mesin-mesin sekarang serba AI ya, sebenarnya canggih ya. Jadi Robotik, mungkin robotik perlu hanya beberapa operator saja. Nah, mungkin kita akan belajar ke sana. Kemudian praktek operasional dan keselamatan mesin. Kemudian yang peminatan 3 adalah manajemen, ada manajemen SDM, biaya, lingkungan, kemudian ada manajemen risiko industri, kemudian ada manajemen proyek interior. Proyek interior ini juga ada event misalnya, event dan lain sebagainya Bu ini. Lanjut next, semester 4 itu juga masih ada mata kuliah peminatan, ya, ada mata kuliah inti itu interior dan furniture, proyek interior dan furniture itu adalah kolaborasi dari ketiga peminatan itu untuk mewujudkan satu proyek. Kemudian ada etika profesi dan psikologi industri. Kemudian di semester 4 ini ada 3 lagi mata kuliah peminatan, ya, desain itu ada desain interior retail dan komersial, kemudian ada desain furniture modular dan custom, kemudian ada untuk manufaktur ada perakitan dan finishing furniture, ada sistem produksi dan lean manufacturing, kemudian manajemen ada strategi pemasaran dan branding, dan ada manajemen rantai pasok. Di semester 5 nanti kita akan kembali lagi jadi satu, ada praktik industri magang. Nah, di sini kita kurikulum kita itu untuk magang itu 1 semester. Jadi 1 semester itu untuk magang di industri. Ya. Nah, nanti di semester 6 ada tugas akhir dan publikasi. Nah, itu tentunya nanti akan diampu. Kami sudah mendesain, berembuk gitu ya, berdesain bahwa nanti setiap mata kuliah akan kita ampu oleh tim teaching. Jadi bukan hanya dari dosen-dosen APK, tapi kami juga butuh support dari industri. Beruntung kita sudah di bawah naungan Vivere Group, jadi beberapa dosen juga nanti kami ambil dari praktisi industri. Dan tidak memungkinkan juga, tidak mustahil juga kalau kita juga merekrut Pak Irwan dan teman-teman untuk jadi dosen. Pasti. Artinya, bisa untuk ya, Pak, memperkaya ya? Betul. kita. Ya, sepertinya teman-teman bakal excited sekali nih kalau Pak Irwan atau Pak Reno yang mengajar. Ya, Pak Irwan, Pak Reno juga dari dukungan praktisi, ada Prof. Eko, ada Prof. Api, ada Pak Dedi, ada teman-teman dari produksi itu sangat-sangat mendukung kami. Jadi nanti kami akan dalam setiap mata kuliah ada tim teaching yang akan kami coba RPS-nya atau rencana pembelajaran semesternya tetap kita melibatkan para praktisi tersebut. Oke, next. Di samping pendidikan tadi, kita juga ada paket pelatihan ini. Nah, paket pelatihan ini bisa diambil per materi gitu ya. Ada pelatihan desain interior, kemudian ada proses produksi furniture, ada pelatihan pengelolaan produksi furniture. Ya, ini juga mengambil juga dari tiga peminatan kita tadi. Ada desain, ada manufaktur, kemudian ada pengelolaan atau manajemennya. Jadi kalau industri atau teman-teman yang butuh hanya beberapa materi bisa kita layani di paket pelatihan ini. Jadi pelatihan ini kalau ada perusahaan UMKM begitu yang menginginkan in-house training, kita juga bisa melayani. Bisa sekali. Terima kasih. Oke, jadi kalau saat ini kita bekerja sama dengan beberapa Pemda dan pemerintah pusat dari Departemen Perindustrian untuk
ada pelatihan di beberapa titik itu ya Bu, Betul. Iya, untuk iya. pelatihan-pelatihan proses manufaktur dan pengelolaan furniture ini. Wah, luar biasa sekali ya. Ya. Akademi Teknik Pika, pokoknya untuk pengabdian masyarakat selalu totalitas. Ya, All in. all in. Baik. Baik. Sekarang next kita lihat kampus kita, rencana kampus kita yang akan di dalam proses tahap pembangunan sekarang. Sementara kita masih di Imam Bonjol, tapi rencana ke depan kita akan berpindah kampus di Mijen, di daerah Semarang atas sana, dekat PSB sih. Jadi kita akan coba fokuskan pendidikan kita di sana dengan ada beberapa gedung-gedung yang akan juga dibangun di sana. Juga kemudian next, ini adalah juga... Ini bukan gambar AI, Pak? Oh, bukan. Oh, ya, bukan ya? Sebentar, back lagi. Nah, ini desain-desain juga dari mahasiswa ini. Oh, Ya. desainnya bagus sekali ini. Ya, Ini desain-desain realistis ya. Ini Ya. kemudian yang mendesain ada di sini nih. Ya. Keren. Oke, next. Nah, ini adalah fasilitas untuk bengkel Ya. dan industri. Jadi kita berkolaborasi juga dengan pabrik-pabrik di bawah VVL Group dan juga yang lain untuk proses praktek I see, ya. manufaktur, kemudian ada praktek manajemen dan lain sebagainya. Ada praktek desain, kita juga berkolaborasi dengan industri-industri yang ada. Oke, Gitu. oke, Pak. Baik. Next, ini bagian dari kemitraan yang sudah kita Ya, next slide. bagian kemitraan yang sudah kita jalin selama sampai hari ini, sehingga ini masih ada beberapa lagi yang tidak kami sampaikan di sini karena nanti akan terlalu banyak mungkin ya tinggi. Betul. Ya. Saking banyaknya yang ingin mengajak kerjasama ini ya, Pak belum ya. juga yang dari Pemda dan Betul. pemerintah pusat yang dan lain membutuhkan sebagainya. lulusan-lulusan dari Akademi Teknik Lulusan Pika juga, tentu saja. betul, ya. Iya. Gitu saja Bu Penny mungkin dari saya. Mungkin kalau kita nanti bisa perdalam di sesi tanya Iya. jawab dan diskusi kita. Terima kasih Baik. Bu Penny. Silakan. Terima kasih Pak Ngesti. Ya, saya mencoba menyambung dengan pemaparan dari Pak Irfan tadi, bahwasanya SDM kita itu ya, SDM yang ada di kita itu kayaknya belum siap. Nah, sedangkan ini ya, Pak Ngesti, kalau tadi saya mendengar pemaparan dari Pak Ya. Ngesti, bahwa Akademi Teknik Pika ini juga memiliki visi untuk membentuk SDM masa depan ya, yang intinya bahwa mereka terbuka terhadap perkembangan zaman, mau berlari bersama AI, menjadikan AI sebagai mitra. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ngesti atas pemaparannya. Nah, ini sesi yang sudah ditunggu dan ditahan-tahan oleh para partisipan, yaitu sesi tanya jawab. Baik teman-teman, ruang diskusi kita buka. Untuk teman-teman yang akan bertanya, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas chatbox, atau teman-teman yang mau berbicara langsung, teman-teman bisa raise hand. Oke, apakah ada yang sudah dirangkum oleh pertanyaan oleh panitia? Oke. Ini ada pertanyaan dari Risa. Nah, melihat dari pertanyaannya, ini pertanyaannya untuk Pak Irwan ini. Nah, Pak Irwan, ada pertanyaan dari Rizal. Di bidang apa saja AI akan banyak digunakan? Contoh, kondisi industri sebelum menggunakan AI dan setelah menggunakan AI. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Oh, ini ada lanjutannya. Mohon maaf Pak Irwan, ini ada lanjutannya nih. Mau tanya juga, jika kita sebagai pelajar menggunakan AI untuk mengerjakan soal, apakah itu pintar memanfaatkan atau malah menipu diri sendiri? Jadi ini ada dua pertanyaan Pak Irwan dengan satu konteks yang berbeda. Monggo Pak Irwan, silakan untuk memberikan insight-nya. Ya, oke, makasih teman-teman. Jadi kita banyak misconception mengenai AI. AI itu bukan sesuatu yang kita harus kagumin, terlena, kagum. AI itu adalah buatan manusia, makanya dia dinamakan kecerdasan buatan. Dibuat oleh siapa? Manusia, ya. Jadi namanya artificial, bukan real intelligence. Kita yang memiliki real intelligence. Kecerdasan buatan memiliki buatan daripada kita. Jadi kalau kita lihat,
realistis ya. Kita kagak perlu lalu kagum ya, hebat ya. Ya itu memang sudah seharusnya. Kulitnya jadi mulus, itu sama dengan digital-digital yang lain. Jadi kita nggak perlu mengkultuskan sih seperti ada dewa baru, Tuhan baru, enggak, teman-teman. Hal yang wajar, hal yang normal. Dia memproduksi seperti itu. Wajar, normal, tidak perlu dikagumin. Oke, itu satu. Ya, kalau kita kagum, kalau dia udah seperti kita manusia, bisa makan bakso, bisa buang air besar, bisa buang air kecil, nah itu saya kagum. Berarti kita udah menyaingi Tuhan. Oke. Yang kedua, teman-teman, AI banyak akan menggantikan pekerjaan kalian. Saya kasih tahu. AI akan menggantikan pekerjaan desainer, itu sudah pasti. Ya, mami saya bisa pakai AI bikin desain, nggak usah pakai desainer. Sorry, saya mengabdi kepada ilmu pengetahuan. Saya kasih tahu, saya sekarang bikin interior desain cuma pakai kamera. Nah, tapi kenapa teman-teman mesti tetap belajar desain? Karena teman-teman mesti belajar estetikanya dan formulasinya. Jadi teman-teman, jadi sampai ambil contoh, travel agent offline, mati nggak ada travel agent online? Mati, 80%. Tapi masih aja ada travel agent yang offline, masih ada yang hidup. Jadi masih aja ada, sorry, orang-orang bodoh, ya, yang mami saya sekarang dengan daya imajinasinya, dia nggak perlu panggil desainer. Dia bilang, nih, bikin. Jadi, benar-benar kayak jin di botol. Tahu ya? Jin di botol dia gosok-gosok, tolong bikin ini, dia jadi. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi, teman-teman tetap belajar untuk bikin research dan development, karena saya juga tidak tiba-tiba pintar. Kita semua lahir bukan dengan kepintaran. Saya belajar desain teman saya yang punya talenta, dia bilang, Wan, desain lu jelek amat. Waduh, kepukul, tapi sesuatu yang saya harus telan. Desain yang bagus itu seperti apa sih? Seperti ini loh. Jadi mata saya belum terlatih. Nah, seperti yang tadi saya paparkan, kita bisa bikin desain interior dalam hitungan menit 10. Kita bisa pilih mau yang mana. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan itu banyak oleh AI. Tapi teman-teman tidak usah takut. Sekolah belajar beradaptasi dengan AI. Dan AI itu bukan Tuhan, AI itu menjadi teman. Pertanyaan yang terakhir, nyontek salah nggak kalau pakai AI? AI itu bukan kata-kata jorok dan kotor. AI itu begini loh. Sekarang saya tadi jelasin, jangan jadi The Last Samurai. Orang udah pakai pistol, kita masih pakai samurai. Ya, jadi orang udah pakai kalkulator, kita nggak pakai kalkulator. Kalau ada AI, teman-teman pakai aja, tanya. Tapi bukan jadi bahan contekan, jadi bahan pembelajaran. Kalau di ujian teman-teman pakai AI, dosennya marah, langsung dikeluarin. Tapi kalau teman-teman pakai AI pada waktu bikin pekerjaan rumah, dan pada waktu dosen nanya, ini dapat dari mana, dan Anda bisa jelasin, itu sah-sah aja. Baik, terima kasih. Pak Irwan atas jawabannya ya. Semoga Mas Rihasal cukup paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Irwan. Masih ada satu lagi pertanyaan. Ini untuk Pak Reno ini. Pak Reno mau tanya, saya pernah coba render pakai AI, tapi seringkali bentuk desain saya justru berubah. Nah, bagaimana tipsnya supaya bentuk desain tetap sama? Seperti gimana sih promptnya gitu. Nah, kemudian AI-nya pakai apa? ChatGPT, Gemini, Perplexity, atau ada yang lain? Terima kasih, ini pertanyaan dari Angel. Baik, Pak Reno, mungkin bisa memberikan jawaban, membantu menjawab begitu Pak, supaya hasil ini ya, hasil interpretasi dari AI tadi mirip dengan Pak Reno sesuai dengan keinginan. Silakan Pak Reno. Ya, terima kasih. Kadang kita nggak bisa langsung mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari AI ya. Jadi kita harus benar-benar mengarahkan AI itu. Bahkan saya punya pengalaman kayak jadi kesel nih sama AI karena nyuruh A dijawab B, nyuruh B dijawab C gitu ya. Makanya kita harus pintar-pintar juga untuk memilih perintah, kemudian bahkan memilih tools yang kita pakai gitu ya. Kalau saya lihat kasusnya Angel, dia mau rubah render dari produknya, mungkin tools yang bisa lebih proper atau tepat itu yang sekarang kami pakai itu coba deh Viscom ya.
Jadi Viscom itu kita bisa bisa taruh produknya, apakah itu 3D, apakah itu sketch, kemudian kita kasih reference rendernya, terus bahkan mungkin dari interiornya gitu dia akan menyesuaikan produk, maksudnya material rendernya ke produknya gitu ya, tanpa merubah apapun. Bahkan kita bisa, misalnya sudah jadi, kita mau misalnya di sofa gitu ya, kita mau ubah bagian atasnya doang gitu ya, kita bisa tandain bagian atasnya, kemudian kita kasih perintah lagi, kita kasih reference lagi untuk jadi renderan yang lain. Eh, Harus benar-benar bisa memanfaatkan AI dengan benar gitu ya, eh, tanpa harus bisa apa menelan mentah-mentah gitu ya. Eh, Mungkin begitu Bu, tips singkat dan simpelnya gitu ya. Mungkin kita perlu latihan, perlu mengulik bagaimana AI itu memproses perintah-perintah kita gitu ya. Dan mungkin harus tepat juga AI yang dipakai. Mbak Reno, mungkin ada referensi tools yang bisa digunakan atau kira-kira yang mendekati akurasi begitu? Untuk render atau untuk sketch to render, foto to 3D image gitu, kami sekarang pakai Viscom, Bu. Sebenarnya tadi video itu saya mau nunjukkan betapa powerfulnya AI yang namanya Viscom gitu ya. Baik. Ya, semoga Mbak Angel tercerahkan dengan jawaban Pak Reno tadi, Mas Reno. Mas Reno tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Oloan Simangunsong. Izin bertanya tentang perkembangan AI saat ini, Bapak. Apakah sudah ada fitur pembuatan gambar kerja otomatis yang dapat membantu mempercepat proses proses dalam mendesain? Dan jika belum ada, apakah ada potensi beberapa tahun ke depan untuk hal tersebut? Nah, ini pertanyaan bisa dijawab Saya oleh bisa jawab. Pak Irwan? Saya bisa jawab Iya. ya. Silakan. Ya. Ya, saya juga mau menjawab mungkin. Kalau di pertanyaan tadi, maaf tadi pertanyaan, apakah sudah ada? Jawabannya ada, ya, karena ada beberapa software yang sudah menciptakan hal itu. Misalnya itu yang pernah kita pakai di Adpika itu ada Paita. Jadi kita tinggal mengisi blok-bloknya atau kita berikan dimensi, kemudian secara otomatis dia bisa menggambar kerja, bahkan sampai tool, sampai daftar bahan, dan sampai komunikasi ke mesin CNC. Iya. Sudah ada G-code-nya sudah keluar. Oh iya, dulu saya mengikuti pelatihan Paita itu berarti saya sudah belajar sebenarnya ya. Oh iya. Salah satu software yang banyak sekali software yang kalau di SketchUp juga ada juga, Bu. Iya. SketchUp itu kalau ada salah satu pluginnya namanya One Click Cabinet, itu juga mendekati ke sana. Itu nanti akan terhubung ya, terhubung dengan mesin dan lain segala macam. Betul. Oke. Pak Irwan akan menambah, Pak Irwan, mungkin dari pertanyaan Kak Oloan tadi. Enggak, saya cukup alat-alatnya banyak ya. Kalau memang Aptika pakai yang seperti itu, silakan digunakan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini jelas ini pertanyaannya ya. Dari Mas Aryandi, apakah program studi di Adpika nanti ada masuk desain AI? Pasti, Bu. Pasti. Karena kita terbuka terhadap perkembangan zaman ya. Kita harus ikut. Kalau enggak kayak seperti tadi Pak Irwan mengatakan, kita posisinya seperti orang naik MotoGP begitu, mana mungkin yang nomor 10 itu bisa nyalip yang ada di depan, kecuali yang depan itu jatuhnya karambol, nah itu bisa. Dan itu dulu pernah terjadi. Nah, tadi masih ada satu pertanyaan itu, kalau tidak salah, Mas Eri Gustia, apa kabar Mas Eri Gustia? Mas Eri Gustia adalah alumni Akademi Teknik Pika. Mas Erik bertanya kepada Pak Irwan, apakah hasil karya kita menggunakan AI bisa dihak cipta? Ya, jadi kalau kita tanya sama AI, karena AI, misalnya kita contoh ya, kita tanya sendiri sama Gemini, sama ChatGPT, is this copyright? Mereka akan jawab, ini AI produce dan is not copyrighted. Jadi, karena ini diambil dari beberapa sampel ya. Jadi sekali lagi teman-teman, AI itu sekarang kalau
merasa belum sempurna, wajar. Sekarang AI masih di tingkat sekolah TK. Apakah dia akan progres? Iya. Sekarang Anda nggak bisa. Minggu depan dia update softwarenya, bisa. Bagaimana? Dia akan progresif sekali, dan progresifnya dalam hitungan hari. Besok dia update software baru, yang hari ini nggak bisa, besok dia bisa. Nah itu, jadi teman-teman harus benar-benar update. Jangan underestimate AI. Mereka bisa take our job, bahkan AI bisa menjadi CEO. Mungkin saat ini AI belum bisa menggantikan saya, tapi bisa aja besok tiba-tiba saya bangun tidur, wih, jabatan Pak Irwan CEO sudah bisa digantikan. Bisa. Termasuk seperti yang tadi sebelum kita masuk info session, Ibu, ada film Hollywood yang namanya Her. Her itu Oke. girlfriend-nya adalah AI. Jadi girlfriend aja bisa digantikan oleh AI. Ya, itu cuma untuk joke aja. Oke, seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi punya pacar ya, jadi kita bisa ini ya, speknya harus seperti apa gitu. Kita bisa AI bisa menciptakan spek sesuai yang teman-teman inginkan. Mau pacar model seperti apa? Begitu ya Pak Irwan ya. Banyak di dalam semua aspek. Termasuk kalau kita semua aspek itu AI akan benar-benar menguasai, tapi mengerikan nggak? Seperti yang saya bilang teman-teman, jangan kemakan film Hollywood Mission Impossible yang AI akan menguasai dunia. Bukan begitu. Sebelum AI bisa mencicipi bakso dan dia bisa kencing atau buang air besar, kita nggak usah takut sama AI. Tapi yang kita mesti takut, dia ambil pekerjaan kita. Dan itu pasti, karena dia bergerak 1000 kali lebih cepat. Dia bisa menguasai 1000 area lebih besar. Terus terang kita akan tergantikan. Ya, untuk stay relevan bagaimana? Ke depan akan ada job-jobs baru. Apakah kita bisa prediksi? Tidak bisa. Itu akan terbentuk sendirinya seperti aliran air. Kita belum bisa menentukan jobs-jobs yang baru yang tercipta itu akan seperti apa. Dia akan tergenang sendiri, gitu kira-kira seperti itu. Thank you. Ini mungkin saya tambah pertanyaan ya Pak Irwan ya. Dari sepanjang Bapak ini bergelut di bidang AI, ada nggak sih Pak pekerjaan yang nggak mungkin selain tadi mencicipi bakso ya Pak ya, itu yang bakal digantikan oleh AI. Saya tadi sempat ngobrol nih sama Pak Irwan, lawyer, bilang bisa kok ini ya. Ya, jadi banyak sekali pekerjaan yang bisa diganti oleh AI. Cuman apakah saya diizinkan nih ngomong apa enggak untuk pekerjaan yang bisa digantikan? Tapi kalau nggak, kita ngomong aja lah, pekerjaan yang akan lahir dari AI. Itu akan banyak. Kita mencetuskan ide, kita sudah bisa saingan dengan desainer. Jadi ibu-ibu saya, nenek kita, yang tadinya cuma punya imajinasi, sekarang dia nggak usah lewatin desainer. Dia ngomong dengan Room GPT namanya. Dia foto jadi. Dia nggak usah lewat desainer. Jadi desainer salah satunya yang bisa tergantikan. Nah, buat adik-adik yang mau ambil kelas desain, silakan. Kenapa? Jadikan itu sebagai hobi, jadikan itu sebagai penyaluran daya imajinasi Anda. Yang tadinya kita berimajinasi, nggak bisa divisualisasi, sekarang bisa divisualisasi oleh AI. Dan AI ini 3 tahun ke depan udah bukan kata mistis lagi, menjadi kata progresif, ya kira-kira gitu. Jadi akan banyak Ibu. Salah satunya customer service bisa digantikan, lawyer bisa digantikan, akuntansi apalagi cuma ngitung-ngitung begitu, udah bisa digantikan. Banyak sekali yang bisa digantikan, termasuk tukang bakso. Di Cina itu pakai robot jualan bakso. Oke, terima kasih. Itu mencicipiannya bagaimana ya Pak? Oh, sudah ada yang dulu ya Pak ya? Ya, kalau dia cuma jualan aja, dia kasih tahu bakso gitu. Nanti kita beli, bayar, scan, jadi udah nggak ada orang. Thank you. Energi sekali ini. Baik, ada yang raise hand, tadi ada yang on cam, begitu? Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, dengan siapa dari mana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emmanuel, asal dari Yogyakarta. Halo Mas Immanuel, silakan Mas Immanuel, pertanyaannya untuk siapa ini? Baik, sebelumnya Ibu, saya rencana ingin kuliah di Akademi Teknik Pika dan ingin mengambil jurusan manufaktur furniture, dan setelah lulus rencana nanti ingin terjun kerja di dunia industri manufaktur furniture. Nah, ada 2 pertanyaan Ibu. Bagaimana cara kita menyikapi kemajuan AI yang berpotensi mengurangi peran dan jumlah tenaga kerja manusia, khususnya di sektor industri manufaktur furniture? Dan yang kedua,
apa yang harus dipersiapkan saya sebagai mahasiswa nantinya sebelum terjun di dunia kerja industri, khususnya manufaktur furniture, untuk menghadapi kemajuan AI tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Immanuel dari Yogyakarta. Jadi ini kayaknya ada kecemasan juga ya, Pak Iya, Ngesti betul. ya. Jadi Betul. ini nanti kalau saya kerja, tahu-tahu ternyata digantikan oleh AI. Ini silakan, mungkin nanti bisa diulang pertanyaannya ya. Silakan Pak Irwan atau Iya, kalau saya gini, Emmanuel, AI akan menggantikan beberapa pekerjaan itu sudah pasti. Tapi apakah pekerjaan yang baru itu kita tahu apa enggak mengidentifikasinya? Tidak. Tapi kamu jangan takut, kamu tetap harus sekolah. Karena sekolah itu memperbesar kemungkinan kita untuk sukses. Tentunya sekolah tidak menjamin kita sukses, tapi memperbesar kemungkinan kita untuk sukses. Jadi sekolah itu melatih daya imajinasi Anda, memvisualisasi dan memperbesar wawasan. Dan saya yakin di Aptika kamu bisa belajar itu, gitu loh. Jadi kamu tetap harus jalanin, kagak usah pusing mengenai masa depan. Nanti Anda ikut beradaptasi di mana masa depan itu membentuk masa depan yang baru, gitu ya, Emmanuel. Sukses ya. ya, terima Ya, baik ya. kasih Pak Irwan. Ya, jadi sekolah itu tetap untuk ilmu pengetahuan tetap harus kita koleksi begitu supaya kita nanti juga bisa prompting, bisa berimajinasi untuk menciptakan ini ya, menginterpretasi AI kita juga butuh banyak membaca juga menurut saya Ya. sih, supaya kita bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Baik, masih ada 2 pertanyaan, apakah waktunya masih banyak? Oh, baik. Nah, ini ada pertanyaan akan saya rangkum aja. Yang pertama dari Mas Ahmad. Maaf izin bertanya, untuk software AI aplikasi, untuk desain itu apa saja ya? Oke, kemudian Mas Alfred. Pak Reno mau tanya, AI semakin kesini semakin berkembang dan memberikan kekhawatiran kepada banyak orang. Nah, orang-orang kadang lupa kalau AI ini juga buatan manusia. Pak Reno setuju nggak dengan kalimat hasil bagus tidaknya yang dikerjakan AI itu bergantung sama pengguna. Mohon maaf, ini saya tata kembali ya kalimatnya ya. Hasil bagus tidaknya yang dikerjakan AI itu bergantung sama penggunanya. Jadi upgrade pengetahuan biar tidak tergantung sama AI. Oke Pak Reno, ini mungkin bisa dijawab dulu. Yang pertama aplikasinya apa saja? Mungkin tadi sudah dijawab ya, sama dengan pertanyaan Angel tadi, Viscom ya Pak ya? Menggunakan Viscom bisa begitu, itu untuk hasil yang lebih realistis atau interpretasi yang lebih tepat. Kemudian untuk pertanyaan Afrid, silahkan Pak Reno. Ya, jadi sebenarnya kita memang terus harus belajar gitu ya, untuk mengupdate pengetahuan, kemudian karena sekali lagi dalam saat ini kan AI sebagai alat bantu ya, jadi semuanya terkontrol oleh kita. Jadi dalam setiap kebutuhan kita harus pahami konteks kita untuk membuat sesuatu di AI itu ya. Bagaimana kita harus menghasilkan barang, kemudian jangan jangan hanya mengandalkan output AI terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang perlu diingat bahwa AI itu kalau saya lihat kan sekarang dia nggak punya emosi gitu ya. Nah, itu yang harus kita jaga gitu ya. Dalam kasus misalnya ada klien kita mau buat sebuah rumah gitu ya. Kita sudah punya spek segala macam, kemudian kita kita maju dengan AI memberikan output desain yang bagus gitu ya. Nah, bagus di AI itu kan belum tentu bagus bagi personal ya. Jadi rasa, empati, kemudian story behind itu juga perlu kita terus update dan kita kolaborasiin dengan hasil AI tersebut. Kurang lebih gitu, Bu. Atas insight-nya. Semoga tercerahkan ya Mas Alfred ya.
Masih ada pertanyaan lagi? Oh ya, saya sedikit menambahkan tadi. Jadi ketika kita berbicara estetika itu kita melewati dua, yaitu subjektif dan objektif menurut Immanuel Kant. Jadi memang benar yang dipaparkan oleh Pak Reno, bahwa saja yang sudah diciptakan AI belum tentu itu bagus gitu loh menurut kita sebagai person begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditampilkan. Gimana? Oh, raise hand, raise hand. Baik, silahkan. Raise hand, baik. Dengan siapa di mana? Ya, masih off, Mas. Speakernya masih off? Oke, silahkan. Halo. Ya, oke. Sepertinya tidak jadi ini. Oke, kita lanjut aja ya. Kita baca yang ada di chat box. Dari Purnama Jati. Baik. Baik, saya panggilnya siapa ini? Mas Pur? Mas Jati. Mas Jati. Ya. Mas Jati, baik. Pak Irwan. Bapak, ini untuk Pak Irwan ya. Ini langsung menyapa nih Pak Irwan gitu, kayak sahabat. Ya, silakan. Bapak tadi bilang sangat menyukai fiksi ilmiah. Sama Pak, saya juga sangat menyukai film FI. Yang ingin saya tanyakan adalah siapa di balik kejeniusan AI? Tadi kita menyebut manusia di balik semua itu. Tapi yang menarik adalah bagaimana AI itu diciptakan manusia? Jangan-jangan nih Pak, Prometheus dan Anunnaki di balik semuanya ini. Maaf ya Pak, pertanyaan ini menggelitik otak saya Pak Irwan. Terima kasih, mohon penjelasannya. Filosofis filsafat ini. Ya, terima kasih. Ini bukan pertanyaan filosofis, ini pertanyaan real dan bagus sekali. Ya, jadi AI itu bukan ciptaan satu orang. Ini ciptaan ribuan orang yang berpengalaman membentuk satu kecerdasan buatan dan diimplikasikan ke satu alat ataupun fungsi. Ya, jadi seperti yang saya tadi bilang, kok dokter muda pakai teknologi dia bisa operasi lebih hebat daripada dokter tua. Karena teknologi itu adalah kumpulan daripada pengalaman-pengalaman dokter-dokter yang tua. Dikumpulin supaya dokter yang muda bisa melaksanakannya tanpa harus bertanya-tanya. Sama dengan AI. Ya, jadi AI itu siapa yang buat? Puluhan ribu orang. Research-nya juga banyak. AI punya emosi nggak? Punya. Dia bisa memimik emosi. Makanya dia dibilang kecerdasan buatan. Saya bikin AI customer service. Customer service-nya bisa berempati dengan Anda dengan natural language processing. Jadi, sekali lagi, never underestimate AI. Nah, teman-teman yang masih muda, punya otak yang sangat luar biasa dan encer. Bisa beradaptasi, tidak seperti yang tua, time bubble. Time bubble artinya, dia percaya ilmu dia yang 10 tahun yang lalu selalu paling bagus. Kita jelek, nggak begitu teman-teman, harus beradaptasi, ikut update progress. Jangan pernah bilang tidak bisa, jangan pernah mengacu kepada ilmu yang 20 tahun yang lalu. AI progressing, dia tiap hari berubah. Anda tanya nama Anda aja, siapa Irwan Hartanto hari ini jawabnya, besok jawabnya lain. Dia terus mengindeks, siapa itu Irwan Hartanto, achievement apa. Dia terus belajar, otaknya terus berkembang. Jadi yang menciptakan AI siapa? Ribuan orang, puluhan ribu orang, dan dia juga berakselerasi sendiri. Dia juga bertumbuh sendiri, seperti otak teman-teman sendiri. Waktu udah dapat pendidikan, teman-teman keluar, ngelihat shopping mall, ngelihat timbul pengetahuan, lalu otaknya grow. Nah, seperti itu ya. Thank you. Terus mengenai F1. F1 itu bukan F1, Bu, itu F1. Jadi, balapan F1 itu banyak. Si ChatGPT mau jadi nomor 1, si Perplexity mau jadi nomor 1, tapi nanti hanya ada 2, seperti Coca-Cola dan Pepsi, seperti Google dengan si ChatGPT. Jadi teman-teman juga harus perhatikan, menggunakan alat-alat yang teman-teman suka. Tools AI yang teman-teman pakai pada saat ini, mungkin aja besok udah tutup, mungkin aja tahun depan sudah nggak ada lagi. Ya, jadi itu sudah biasa di dalam dunia usaha. Tapi teman-teman sekali lagi terusin gunain wawasan, jangan pernah takut belajar. Itu akan meningkatkan kemungkinan
teman-teman sukses menjadi semakin besar. Thank you. Pak Irwan atas insight-nya. Iya, F1 ya, film fiction saya tadi bacanya. Isi ilmiah. Baik, fiction ilmiah tadi bacanya Pak. Oke, baik. Oh iya, fiksi ilmiah ya. Sorry. Iya. Oh, tidak apa-apa Oke. Bapak. Ini Ya. kita masih ada satu pertanyaan ya teman-teman ya. Oh boleh. Jadi ini pertanyaan dari Mas Ariandi. Ini pertama untuk Pak Irwan. Yang kedua untuk Pak Reno. Pak Irwan, AI ChatGPT dan Gemini itu kalau ditanya banyak suka error Pak. Ujung-ujungnya kita sendiri yang harus ambil kesimpulan. Nah bagaimana itu Pak Irwan? Ada dua hal, pertanyaan kita yang salah atau dia yang jawab salah. Itu lumrah. Kita nanya sama orang aja kadang-kadang tidak sinkron kok. Kita ngomong sama ibu sama adik aja kadang-kadang bisa salah komunikasi, wajar. Tapi bukan berarti kita langsung bilang, misalnya kita ngomong sama teman, kok dia kagak nyambung ya? Ya nggak apa-apa, kita perbaiki komunikasi kita perbaiki prompting kita. Karena kenapa? Sama-sama bertumbuh ya. Jadi sekali lagi teman-teman, AI pada saat ini masih kelas TK. You will be surprised, Anda akan terkejut. AI tahun 2026 itu jauh lebih bagus. Atau saya salah, besok juga di-upgrade bisa ya. Jadi nggak apa-apa, miskom betul. Mereka akan mempelajari. Makanya setiap kali research, di Gemini dan ChatGPT dia bilang apa? Saya bisa aja salah, tolong double check. Jadi mereka tidak pernah pongah, nggak pernah arogan, menyatakan bahwa mereka yang paling benar. Seperti itu, thank you. Betul. Iya, terima kasih Pak Irwan. Saya juga pernah ngalamin Mas Ariandi. Jadi memang mungkin kita harus ulang itu pertanyaannya semakin detail semakin tepat atau kadang dia juga semakin pusing gitu ya. Nah, di sini pertanyaan untuk Pak Reno ini, Pak Reno ini rasanya penasaran ini. Minta tolong di-spill aplikasi AI untuk desain interior yang recommended. Pengen lihat aplikasinya, begitu. Tadi yang Begitu, mungkin sempat di YouTube nggak? Oh bisa iya, kan, sempat di YouTube apa yang namanya, belum terlihat tadi, video tadi. Pak Mungkin Reno. bisa Mungkin di-spill. bisa di-spill sedikit di video. Coba saya share ya, ini mudah-mudahan bisa. Iya. Sebenarnya tadi itu adalah salah satu video tentang Viscom, bagaimana dia sangat powerful untuk merubah sketch menjadi produk ini. Ya, itu salah satu tools yang sekarang ini kita lagi eksplor terus untuk, ya kalau kita lihat tadi dari sketch sampai menjadi 3D image, kemudian bahkan kita bisa generate 3D dan bisa membuat produknya dengan skala yang sesuai gitu ya. Iya. Tadi ada pertanyaan juga tentang interior. Jadi karena saya lebih fokus ke produk sih, jadi saya nggak terlalu pakai untuk interior. Tapi kalau dari yang saya baca tuh ada beberapa rekomend AI kayak planner 4D, kemudian interior AI, kemudian ada Spacely AI kalau nggak salah ya. Jadi mungkin bisa di Google. Sekarang banyak banget tuh tutorial-tutorial untuk AI yang kita bisa pakai sih. Nggak susah untuk mencari informasi itu. Kan, Bu? Ya, terima kasih Pak Reno. Semoga sudah menjawabnya. Tadi juga yang penasaran, kayak mana bentuknya Viscom itu? Tadi sudah di-spill oleh Pak Reno. Baik, pertanyaan terakhir dari Mas Lukman Angelo. Apakah AI ini ke depannya akan memperbesar kesenjangan antara yang kaya dan miskin karena akses teknologi yang tidak merata? Pak Irwan, saya dibantu menjawab Pak Irwan. Mari. Ya, AI itu gini, AI itu akan menciptakan kesenjangan antara orang bodoh dan pintar, itu iya. Tapi untuk orang kaya dan miskin tidak. Itu akan bikin orang miskin yang pintar bisa menjadi kaya dan orang kaya yang bodoh menjadi miskin. Ya, karena si miskin itu tiba-tiba dia bisa melejit seperti roket pakai AI. Orang kaya yang bodoh yang punya duit nggak pakai itu, tiba-tiba dia bisa miskin. Dia akan memberikan kesenjangan antara orang bodoh dan pintar. Tapi orang kaya dan miskin tidak. Justru sebaliknya itu bisa membantu orang yang ekonomi lemah, yang modal sedikit dia bisa naik ke atas lebih cepat gitu. Thank you. Ya, itu tadi Mas Lukman, bahwasanya dengan adanya AI ini justru kita bisa mengentaskan ya, gitu ya, mengentaskan kemiskinan
Namun juga AI bisa tidak akan membuat kesenjangan itu terlalu dalam. Selama apa? Selama orang-orang itu memiliki kemauan ya Pak Nono ya. Iya. Kemauan untuk maju, untuk menerima segala bentuk perkembangan teknologi. Nah, teman-teman mengingatkan ini pesan dari panitia, jangan lupa mengisi form untuk presensi ya, supaya nanti kita bisa kirimkan e-sertifikatnya. Nah, aduh, ini diskusinya sangat ramai, tapi pada akhirnya waktu jua yang membatasi kita. Sesi tanya jawab kita cukupkan ya, dan semoga jawaban dari para narasumber kita tadi bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman. Namun, jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi Akademi Teknik Pika melalui direct message yang ada di Instagram maupun melalui WhatsApp atau ke channel YouTube @pika. Kami akan meneruskan pertanyaan teman-teman ke semua narasumber kita hari ini. Dan untuk ini Bismart ya, Bismart itu bsm.art URL-nya. Teman-teman bisa main-main ke situ. Oke, terima kasih pada para narasumber yang telah memberikan insight, telah memberikan jawaban-jawaban yang cukup inspiratif. Nah, kita sudah masuk ke sesi penutup ini, nggak terasa. Nah, baik teman-teman, setelah kita ngobrol seru nih dengan para narasumber dan bagaimana AI berpengaruh ke dalam dunia desain, kita jadi makin sadar ya. AI itu bukan sekedar alat bantu, tapi bagian dari perjalanan kreatif kita ke depan. Kita juga melihat bahwa AI tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tapi juga membuka peluang kolaborasi baru dalam dunia desain. Kita sedang menuju peradaban baru. Jangan lupa kalau kita dulu di sekolah tentang apa sih yang berpengaruh dalam peradaban manusia, salah satunya adalah sains dan teknologi, selain ada budaya dan lain sebagainya. Nah, peradaban kolaboratif gitu ya, intinya adalah kecerdasan manusia yang ditambahkan seiring sejalan dengan kecerdasan buatan ini akan menjadi sebuah lompatan besar dari peradaban. Pak Irwan tadi sudah mengatakan bahwa ini unstoppable. Kita harus ready, siap nggak siap. Kita harus siap dengan perkembangan ini. Semoga insight tadi ya, ini akan membuka cakrawala buat teman-teman semua. Baik yang sedang menempuh pendidikan maupun juga yang sudah berkarya di industri kreatif. Sebelum kita tutup, boleh kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Bisa kita mulai dari Pak Irwan. Mungkin ada pesan Bapak dan quotes buat teman-teman semua. Oh ya, enggak, teman-teman jangan takut mengenai kemajuan AI. Ini adalah buatan manusia, teman-teman terus aja belajar. Ya, rendah hati, jangan pongah, selalu merasa bahwa diri kita belum cukup. Jadi kita itu tidak mengambil satu, oh AI tidak bisa begini. Dia bisa, segala sesuatu bisa memungkinkan. Kita harus antisipasi itu. Terima kasih teman-teman, terus keep on learning, keep on moving forward. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Selanjutnya closing statement dari Mas Reno. Silakan Mas Reno. Ya, untuk membantu proses kreatif kita, kita perlu belajar termasuk AI. Tapi jangan semata-mata mengandalkan output dari AI, kita harus mengerti konteks dari kebutuhan kita. Kemudian gunakan AI untuk memperluas referensi kita, menambah ide kita. Tapi jangan sampai itu menghilangkan empati dari sebuah desain itu sendiri. Ya, terima kasih Mas Reno. Pak Ngesti, silakan untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih Bu Penny. Saya garis bawahi lagi, mari silakan bergabung dengan Artika. Kita akan belajar tentang desain interior, tentang manufaktur, dengan AI sebagai partner. Jadi yang mengisi form pendaftaran yang di link kami di web kami hari ini juga akan kami berikan diskon untuk UKT, uang kuliah tunggalnya di semester pertama sebesar 10%. Dan kalau ada yang butuh pelatihan untuk industri furniture maupun interior, silakan kontak ke nomor kami di WA kami, WA official kami. Silakan kontak dan akan kita tidak lanjuti apa permintaan
pelatihan-pelatihan itu. Pelatihan. Terima kasih Bu Iya. Penny. Terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan closing statement-nya. Sebelum saya tutup begitu, kita akan berfoto terlebih dahulu ya. Mohon teman-teman untuk open kamera. Ya, kita akan foto bersama-sama dulu. Oke. Ada yang belum siap? Oke. Ya. Baik. Sudah? Sudah ini? Baik. Oh, ini masih oke. Ya. On proses. Iya. Oke, baik. Panitia ready juga ya? Oke, 1, 2, senyum yang lebar teman-teman. Ya, masih ada slide selanjutnya? Oke. Oke, untuk yang selanjutnya. 1, ini ada yang belum juga, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Terima kasih. Masih ada halaman ini. Ini yang ikut banyak, iya, Bapak. Betul, Iya. betul. Baik. Nah, lagi 1, 2, the best smile. 3. Oke. Masih ada? Wah, sudah cukup. Ya, terima kasih kepada teman-teman, para praktisi yang telah hadir mewarnai info session kali ini. Sungguh luar biasa, dan terima kasih juga tak terhingga kepada para narasumber kita, Pak Irwan. Semoga makin sukses ya bersama Terima kasih, Bu. dan dapat selalu berkontribusi pada dunia sains dan teknologi tentu saja ya Pak ya. Dan nanti bisa bergabung. Dan bisa bergabung untuk menjadi narasumber pengajar di Akademi Teknik Pika lagi, Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Dan untuk Pak Reno, nah ini ujung tombaknya inovasi di Vivere. Semoga Vivere makin jaya Pak Reno ya, menjadi perusahaan yang inovatif, tak lekang oleh zaman. Tak lupa saya berterima kasih kepada Ketua Program Studi Akademi Teknik Pika, Pak Ngesti Yono. Ya. Apika ini sebenarnya avant-garde-nya sekolah vokasi yang memiliki jurusan desain interior ya Pak ya. Betul, Ibu. Semoga makin jaya, Ya. sukses, dan mencetak SDM yang teraktualisasi, yang selalu siap mengikuti perkembangan zaman. Iya. Kala api ditemukan, manusia belajar menghangatkan diri. Kini saatnya AI menyala, kita diuji untuk tetap menjadi makhluk yang berakal dan berempati. Salut untuk semua yang sudah hadir di sini. Jangan lupa follow Instagram kami di @pika.vivere_official untuk memperoleh informasi yang menarik tentu saja. Dan bagi yang sudah mendaftar, sertifikat akan dikirim ke email masing-masing ya teman-teman. Oke. Saya boleh pantun? Boleh ya, masih ada waktu 1 detik ya. Oke. Ngobrol dengan ChatGPT berasa diskusi sama pacar sendiri. Untuk kita semua yang hadir di sini, semoga kita selalu happy dan berlimpah rezeki. Saya Kristiana Penny, kita bertemu lagi dalam info session mendatang bersama Akademi Teknik Pika, tentu dengan topik yang tidak kalah hangatnya dan menariknya. Sampai jumpa, ciao.